presents Feast at Home for Stars Club. Hai, shalom teman-teman. Welcome to Feast at Home for Stars Club. Yeay! Halo. Apa kabar? Kali ini bersama Kak Lina akan membawakan mengenai mega disiplin. Teman-teman mungkin sudah sering dengar ya, disiplin. Mama, papa, dari guru-guru itu pasti sering. Ayo disiplin mengerjakan PR. Ayo disiplin belajar. Nah, nanti kita mau belajar sama-sama, tapi sebelum kita belajar mengenai kebenaran firman Tuhan untuk disiplin ini, yuk, sekarang kita mau bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan, kita mau bergerak bagi Tuhan, menari dan bersuka cita buat Tuhan. Oke? Hola teman-teman semua, apa kabar? Semoga semuanya sehat dan dalam sukacita yang luar biasa hari ini. Nah teman-teman, seperti biasa kita mau sapa dulu nih yang di YouTube, teman-teman online semua. Pilih dengan emoticon apapun atau just say you are loved. Jangan lupa juga say you are loved ke orang-orang di sekitar kalian, seperti mama, papa, adik, kakak, dan orang-orang yang ada di sekitar kalian deh pokoknya. Nah teman-teman, kita mau mengikuti Feast at Home for Stars Club. Siapa yang udah gak sabar? Kakak juga udah gak sabar nih. Yuk langsung aja kita buka dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih buat hari ini, hari baru yang Engkau berikan buat kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Engkau selalu berjalan bersama kami hingga saat ini Tuhan, dan seterusnya juga Tuhan. Tuhan, berilah kami kesehatan pada hari ini dan juga keluarga kami, teman-teman kami, dimanapun mereka berada Tuhan. Meskipun secara online, tapi kebersamaannya tetap bisa kami rasakan Tuhan. Kami percaya Tuhan, hari ini kami akan mendapatkan banyak sekali siraman-siraman rohani dari-Mu Tuhan. Kami dapat membagikannya juga ke orang-orang di sekitar kami, menjadi berkat, garam, dan terang buat mereka. Ya Tuhan, kami mau mengikuti sisa acara dari Feast at Home for Stars Club ini Tuhan. Bimbing kami terus ya Tuhan, amin. Oke teman-teman, seperti biasa kita mau memuji dan memuliakan Tuhan. Siapa yang udah gak sabar? Yuk kita bangkit berdiri dan nyatakan Tuhan sangat baik. Yeay! Kita tahu kan kalau kasih Tuhan itu mengalir terus seperti sungai. Yuk kita katakan kasihnya. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Haleluya, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Sekali lagi, kasihnya. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Haleluya, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Katakan berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku. Haleluya, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Damainya seperti sungai, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai di hatiku. Haleluya, mengalir di
di hatiku. Yeay. Siapa yang masih mau bernyanyi buat Tuhan lagi? Yuk, kita ajak teman-teman, ayo kita nyanyi bersama dan kita joget bersama. Yeay. Kudaki-daki. Kudaki-daki. Kudaki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang curam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, hey di kiri kau ada, hey di atas dan di bawah kau ada. Di mana lagi teman-teman? Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Sekali lagi ya, siap? Kudaki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang curam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, hey di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Karena siapa? Karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Yeay. Wah, senang banget ya kita bisa mengikuti Feast at Home buat hari ini. Yuk, kita sekarang tenangkan diri kita. Kita ajak teman-teman kita buat berdoa bersama-sama. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau bernyanyi buat Tuhan lagi. Kami mau menyatakan kalau Tuhan adalah sumber air kehidupan kami. As the deer panteth for the water, so my soul longeth after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. Ya Tuhan, kami hadir di sini, sudah memuji, sudah menyembah Engkau. Kami mau lanjutkan Feast at Home pada hari ini dengan mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Kami dipanggil untuk mendengarkan Engkau, dan kami mau duduk berdiam untuk mendengarkan Engkau, Tuhan. Semoga firman-Mu hari ini bisa menyirami kami dengan kebaikan-Mu, Tuhan. Dan
kami juga bisa membagikan kebaikan yang Engkau bagikan kepada kami, ke orang-orang di sekitar kami juga Tuhan. Berkati juga kakak yang akan membawakan firman-Mu pada hari ini Tuhan. Berikanlah kakak kesehatan dan limpahi ia dengan rezeki yang baik Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Gimana teman-teman? Sudah memuji Tuhan? Sudah semangat pasti? Sudah full sukacita Tuhan dalam diri kita? Amin. Yuk, ambil Alkitabnya. Teman-teman sudah bawa Alkitabnya? Yuk, kita sama-sama. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ayat hafalan di bulan ini diambil dari Mazmur 112 ayat 1. Haleluya! Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Sekali lagi ya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Teman-teman, kali ini kita mau belajar tentang disiplin. Apa sih itu? Ya. Kita sering mendengar orang mengatakan, "What will your future self thank you for what you have done today?" Kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita lakukan saat ini itu akan berdampak sangat besar untuk masa depan kita. Di minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang Daniel. Daniel ini mempunyai kebiasaan rutin untuk berdoa. Karena difitnah, akhirnya Daniel dimasukkan ke kandang singa. Gimana teman-teman? Bayangkan perasaan Daniel saat dijebloskan ke kandang singa. Kandang singa tentunya singanya nggak cuma satu ya. Pastinya ada rasa cemas, ada rasa takut. Waduh, gimana nih? Gimana kalau singanya lapar? Wah, habis ya, pasti dicabik-cabik gitu. Pasti sangat takut. Tapi karena Daniel punya kebiasaan rutin untuk berdoa, pada saat Daniel takut, Daniel berdoa. Dan akhirnya Tuhan menolong Daniel. Tuhan memberikan pertolongannya kepada Daniel, sehingga Daniel selamat. Tidak terjadi apa-apa atas diri Daniel. Nah, satu lagi kita juga bisa belajar nih tentang disiplin dari Tuhan Yesus sendiri. Apa yang biasanya Tuhan Yesus lakukan setiap hari? Pagi-pagi benar Tuhan Yesus sudah berdoa. Semalam-malaman Dia berdoa. Jadi Tuhan Yesus itu punya kebiasaan rutin untuk berdoa juga. Maka ketika Tuhan Yesus juga takut, ketika Tuhan Yesus akan disalibkan. Saat itu apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di Taman Getsemani? Tuhan Yesus berdoa. Kita belajar dari Daniel, dari Tuhan Yesus sendiri, tentang kebiasaan yaitu berdoa. Sehingga Tuhan menguatkan Daniel, Tuhan juga memberikan kekuatan kepada Yesus untuk melewati perkara yang besar di dalam kehidupan mereka. Ya, nah gimana dengan kita? Apa nih yang kita mau biasakan, yang kita mau rutinkan nih supaya mempunyai dampak untuk masa depan kita? Teman-teman pasti mau dong membangun kebiasaan rutin yang nantinya akan berdampak untuk masa depan teman-teman semua. Contohnya apa? Kalina mau sharing ya. Waktu Kalina di usia kalian, itu Kalina terbiasa untuk mempersiapkan pola kakak, semuanya itu secara mandiri. Karena kedua orang tua kakak sudah tidak ada. Jadi dari mulai mengerjakan PR, menyiapkan diri untuk ulangan, ujian, tes,
kemudian berangkat ke sekolah, menyiapkan makan untuk berangkat ke sekolah. Saat itu Kalina mempersiapkan semuanya sendiri, dan bahkan Kalina tidak bisa mengikuti les juga. Kalina harus berusaha sendiri. Dampaknya apa? Waktu saat itu pindah ke luar kota karena kuliahnya di luar kota, Kalina dengan cepat menyesuaikan diri karena sudah terbiasa mempersiapkan semuanya sendiri, makan dan lain-lain, di-prepare sendiri. Jadi berbeda ya dengan teman-teman kakak yang bisa nangis karena baru pindah ke luar kota. Tapi kakak bisa menyesuaikan diri dengan lebih mudah. Kak Lina bisa memetik buahnya apa? Kak Lina bisa lulus dengan lebih cepat dibanding teman-teman Kak Lina yang lain. Nah, itu salah satu contohnya ketika kita bisa secara mandiri menyiapkan kalau belajar, nggak perlu disuruh belajar sama mama papa. Makan, nggak harus disuruh sama papa untuk makan. Makanan padahal sudah tersedia, tapi kadang kita males ya untuk makan. Kita mungkin lebih milih main game ya. Padahal kebiasaan-kebiasaan itu akan sangat berdampak buat masa depan kita. Pastinya teman-teman punya mimpi atau cita-cita untuk masa depan teman-teman. Teman-teman pengen jadi apa? Nah, untuk mencapai cita-cita dari teman-teman semua, pastinya butuh disiplin nih dari sekarang. Misalnya, teman-teman pengen nih jago main piano. Teman-teman harus menyediakan waktu, tentunya harus rutin latihan. Mungkin di saat teman-teman yang lain bisa main, teman-teman harus latihan. Ya, dampaknya belum tentu teman-teman rasakan saat itu, pada saat teman-teman harus latihan bolak-balik gitu ya. Tapi suatu saat ketika teman-teman sudah jago main piano, disitulah teman-teman bisa merasakan buahnya. Sama kayak waktu kita mungkin masih kecil ya, kita dibiasain untuk sikat gigi. Mungkin kita nangis-nangis ya waktu disuruh sikat gigi sama orang tua kita. Kita nggak mau gitu. Tapi kalau sekarang kita nggak sikat gigi, kita sendiri juga merasa risih ya, kan bau ya. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan di awal pastinya butuh effort, butuh ketekunan. Tetapi pada saatnya nanti kita menuai buah yang manis. Jadi dalam prosesnya, disiplin ini bukan hal yang mudah, tetapi bisa teman-teman lakukan. Asalkan teman-teman tekun menjalankan itu, karena teman-teman memikirkan, oh ke depan saya pengen jadi seperti ini. Pasti teman-teman sudah punya mimpinya. Ya, Kak Lina yakin dengan teman-teman memiliki karakter yang baik, sudah mulai bisa disiplin, punya integritas yang tinggi untuk meskipun nggak disuruh, meskipun nggak diawasi, teman-teman mengerjakan semuanya itu secara mandiri. Pasti suatu saat teman-teman akan memetik buah yang manis untuk masa depan teman-teman. Kita sama-sama minta sama Tuhan, kita berdoa sama Tuhan, biar Tuhan yang memampukan kita. Mungkin kita merasa, aduh sulit ya, tapi sama Tuhan kita bisa melakukan perkara yang besar ketika kita setia di dalam perkara-perkara yang kecil yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Amin. Mari kita tundukkan diri kita mau berdoa di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, kami mengucap syukur buat firman yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sendiri yang akan mengubahkan setiap hati kami menjadi seperti Engkau, yang selalu mau taat dan setia, yang senantiasa boleh memancarkan kasih, sukacita, dan damai sejahtera terhadap orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, mampukan kami untuk mulai melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan bisa kami lakukan dengan disiplin, sehingga suatu saat
kami boleh menuai hasil yang baik, buah yang manis Tuhan, untuk kehidupan kami, untuk masa depan kami nantinya. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami percaya Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Engkau Tuhan yang memampukan kami di saat kami tidak mampu dan kami merasa lemah. Engkau Bapa yang selalu menguatkan dan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita lanjut ya, teman-teman, dengan activity hari ini. Kita panggil ya, Kak Oci. Halo teman-teman, gimana firman hari ini? Tadi kita sampai dengar 3 cerita ya, bagaimana untuk menjadi disiplin itu tidak mudah, itu tidak enjoyable, tapi di akhir kita percaya bahwa menjadi disiplin itu bisa membawakan peaceful harvest atau bisa memberikan sukacita bagi kita yang melaksanakannya. Nah, gimana jadi semakin semangat untuk menjadi disiplin? Nah, sekarang Kak Oci mau ngajak teman-teman sekalian untuk bikin sesuatu yang semoga bisa bikin lebih semangat nih untuk menjadi disiplin. Tapi di awal kita coba tentuin dulu, kita mau disiplin ngapain sih? Nah, apakah kita mau disiplin berdoa, atau mau disiplin membaca Alkitab, atau kita mau disiplin membantu ayah atau membantu ibu, atau disiplin melakukan pekerjaan rumah. Coba kita pikir sebentar dulu yuk, kita mau disiplin ngapain sih? Nah, kalau sudah, kita sekarang mau bikin sesuatu yang akan kita isi setiap harinya. Jadi Kak Oci udah punya satu contoh, ini contoh hasil akhirnya yang mau kita bikin, di mana nanti setiap hari kita akan mengisi dia dengan gulungan-gulungan yang merepresentasikan atau berikan gimana kita ingat atau enggak untuk jadi disiplin. Dan di akhirnya, karena kita sudah mau Natal, semoga ini bisa jadi pajangan atau bisa jadi pengganti kartu untuk mama, untuk papa, atau untuk teman-teman. Jadi bisa juga untuk menghias rumah ya. Yuk kita mulai buat dulu template-nya. Kita coba lihat dulu apa aja sih yang kita butuhkan untuk membuat pajangan ini. Nah, yang pertama kita perlu print template dari template yang sudah ada. Ini aku lagi pakai yang model salib. Jangan lupa digunting sesuai dengan garis yang solid, termasuk yang di bagian sini ya. Tuh, jadi ini sudah digunting, tapi jangan digunting di bagian yang putus-putus. Dan jangan lupa pakai karton atau pakai kertas bekas aja nggak apa-apa, karena kita mau mengurangi limbah kan. Lalu kita juga membutuhkan karton tebel. Nah, karton tebel ini sudah aku potong sesuai dengan template yang ada. Jadi dari template ini kita tandain sesuai dengan garis putus-putusnya. Nih. Sama juga untuk yang sebelah sini. Lalu kita butuh kertas krep atau kertas tisu atau kertas biasa juga nggak apa-apa. Minimal pakai 2 warna supaya lebih variatif. Kita potong ukuran kurang lebih 4x10. Tapi kalau nggak pas-pas banget nggak apa-apa ya. Lalu kita butuh alat perekat seperti selotip, double tape, atau lem, dan juga gunting atau cutter. Dan yang ini optional, itu nanti untuk kita melekatkan hasil akhirnya. Tapi nggak ada juga nggak apa-apa kok. Yuk kita mulai. Oke, yuk kita mulai buat. Jadi pertama kita lipat dulu semua sesuai dengan garis putus-putus yang ada di template yang bisa di print ini. Nah, kalau semua sudah dilipat, kita lem dulu supaya dia menjadi satu seperti ini. Oke. Nah, jadi dasarnya sudah siap.
Sekarang kita mau lapisin bagian samping-sampingnya dengan kertas karton tebal. Jadi yang sebelah sini, yang bagian sebelah kanan ini akan menjadi bagian bawahnya. Jadi yang bagian sini itu akan menjadi bagian bawah. Kita lipat-lipat dulu sesuai dengan garisnya, yuk. Oke, jadi kita coba pasin dulu ya. Seperti ini. Lalu sisi sebelah sini, lalu sisi sebelah begini. Lalu ini ternyata harus dibalik. Nah, jadi seperti ini. Oke, jika sudah pas, kita tempelin dulu yuk ke bagian dari kertas karton ini ke dasar yang sudah kita buat tadi. Oke, satu sisi sudah tertempel. Kita tempelkan yang sisi satunya lagi. Sama seperti tadi, kita lipat dulu nih sesuai dengan garis yang sudah ada. Nah, teman-teman, udah jadi deh dasarnya. Mudah kan? Nah, ini akan menjadi wadah kita untuk 1 bulan ke depan. Dan setiap harinya kita mulai untuk tadi nih mencoba mengingatkan diri kita apa yang mau kita disiplinkan. Jadi misalnya kita mau disiplin membaca Alkitab, lalu hari ini kita ingat untuk membaca Alkitab. Jadi aku udah pilih nih, misalnya yang kalau aku ingat aku akan pakai warna biru, kalau aku tidak ingat itu aku akan pakai warna putih. Jadi misalnya hari ini aku ingat, berarti aku boleh gulung kertas scrap warna biru lalu dimasukkan ke dalamnya. Kita gulung, agak dipencet sedikit nggak apa-apa, lalu kita taruh ke dalamnya. Ternyata di hari selanjutnya kita lupa, berarti kita coba masukkan untuk yang warna putih. Caranya sama, digulung juga. Begitu seterusnya sampai kita bisa memenuhi wadah ini. Nah, wah, ternyata aku masih banyak bolongnya ya, masih banyak yang warna putih, tapi kira-kira nanti akan jadinya seperti ini. Cantik kan? Nah, kalau teman-teman mau pakai ini untuk sebagai kartu, kita bisa tempel double tip di belakangnya, lalu ditempel ke kardus atau ke karton. Nah, jadi deh. Oke, gimana teman-teman dengan activity hari ini? Semoga bisa membantu teman-teman biar makin disiplin lagi ya. Dan jangan lupa kalau udah selesai boleh di-post loh hasilnya. Terus jangan lupa juga untuk tag @LOJFindo. Semangat terus, semoga semakin disiplin dan sehat selalu. Thank you teman-teman buat kebersamaan kita hari ini. Luar biasa, Tuhan sudah berfirman dan pasti kita akan dikuatkan. Dan jangan lupa ya teman-teman untuk daftar di link yang ada di bawah untuk LG. Untuk menutup rangkaian kita, apa yang kita pelajari sama-sama di bulan ini tentang legendary karakter, kita mau seru-seruan sama-sama, kita mau ketemu sama teman-teman kita di live group minggu depan. Catat ya, minggu depan jangan lupa join lagi untuk live group. Bisa daftar di link yang ada. Oke, see you. God bless you. Please like and subscribe.